Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan semangat untuk peserta IHT. Pagi. Hari ini kelompok kami mempresentasikan tentang beberapa materi. Namun sebelum melakukan presentasi pada fasilitator kita, maka kita akan mendengarkan doa dari Pak Husain Mustafa pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, demi berkahnya kegiatan kita ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirat hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan doa dari Bapak Husain Mustafa. Terima kasih untuk doanya. Semoga doa kita bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Bapak Sudirman Rahman atas waktu dan tempat. Dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan karunia yang terbesar buat kita, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan IHT pada hari ini. Dan marilah kita mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta IHT, adapun materi yang saya ingin sampaikan di sini adalah berkaitan dengan kos. Apa itu kos? Ya, Bapak bisa melihat di slide yang saya bagikan. KOS itu adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap satuan pendidikan pasti memiliki kurikulum operasional di satuan pendidikan. Karena KOS ini menjadi sebuah peta jalan dalam segala aktivitas terkait dengan PBM yang ada di satuan pendidikan. Maka kurikulum ini menjadi sebuah panduan kepada seluruh masyarakat atau akademisi yang ada di satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai tata tertib dalam menjalankan kegiatan kurikulum di sekolah. Berkaitan dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan, maka perlu kita ketahui bahwa setidaknya komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun, yaitu yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Ya, dilihat dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga pendidikan. Kemudian selanjutnya visi, misi, dan tujuan. Visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju.
Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Misinya adalah menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian tujuan daripada KOS adalah tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian memiliki kompetensi karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun, yaitu perorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Di pengorganisasian pembelajaran itu terdiri dari setidaknya 3 komponen yang mensupport di dalamnya, yaitu intrakurikuler, yaitu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, atau biasa kita sebut dengan mulok, muatan lokal. Kemudian selanjutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Ekstrakurikuler adalah gambaran ekskul dalam bentuk materi tabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kurikulum itu terdapat kurikulum, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak atau biasa disebut dengan hidden kurikulum. Hidden kurikulum ini secara tertulis mungkin tidak terlalu detail di dalam kurikulum itu, akan tetapi kegiatan itu nampak melalui ekstrakurikuler itu. Sebagaimana biasanya yang sering dilakukan bahwa ekstrakurikuler itu menjadi sebuah sarana bagi siswa yang ingin mengembangkan karakteristik dari peserta didik tersebut, baik dalam hal kedisiplinan, dalam hal kemandirian, dalam hal kerja kelompok atau bergotong royong, ya, sehingga ekstrakurikuler itu setidaknya harus mengakomodasi setiap dari nilai-nilai soft skill dari profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya terkait dengan kurikulum adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah itu menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Maka perlu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema untuk sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian contoh penguatan profil Pancasila adalah penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Baik Bapak Ibu, di pertemuan berikutnya kita akan mendalami materi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sebagai bagian dari proses dan komponen penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya kira sampai jumpa.
Ya, silakan kembali ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Pak Sudirman Rahman atas materinya. Terima kasih banyak. Silakan yang memiliki pertanyaan bisa langsung memberikan pertanyaan. Materinya sangat jelas. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya. Ibu Samsurian mau tanya? Silakan, Bu. Sudah. Iya. Ya, saya kira sudah Ada pertanyaan? cukup. Kalau saya materinya sangat jelas dan dibaca. Baiklah, kalau tidak ada doa. Saya mau bertanya, Bu. Oh, minta Pak. Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kan di setiap sekolah memiliki visi misi. Sedangkan sebelum kita mendapatkan kurikulum atau sekolah kita mendapatkan atau menggunakan kurikulum SMKPK, apakah visi misi yang dulunya yang sudah kita buat harus dikorelasikan dengan visi misi yang dibacakan di dalam materi yang disampaikan oleh Pak Sudi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, Bu. Saya jawab. Iya. Jadi terkait dengan visi misi yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum sebelumnya, maka bisa kita menggunakan itu sebagai dasar atau acuan, bahkan bisa kita rubah untuk menguatkan. Karena tentu dengan kos yang terbaru ini pasti memiliki muatan yang lebih dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Maka diharapkan masukan dari setiap stakeholder, siapapun yang ada di dalamnya, di dalam sekolah itu, maka sangat memberikan sumbangsi kepada pemegang pemangku kepentingan untuk menentukan visi misi yang akan ditetapkan di sekolah tersebut. Jadi sepanjang visi misi terdahulu itu masih up to date untuk dijalankan di posisi ini, maka saya kira tidak ada salahnya kita mengambil itu sebagai suatu karakter yang bisa kita lihat, ya, karena di sini tadi disebutkan bahwa kita harus mempertimbangkan faktor karakter, data-data empiris yang ada di sekolah itu untuk dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan visi dan misi. Saya kira itu saja, Pak Ami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira karena waktu ini tidak usah bertanya lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemateri dan pertanyaan dari Pak Ami. Untuk kesempatan kali ini, MC mohon undur diri beserta pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.